Dan saya mohon maaf kepada saudara Dermawan karena tidak dapat memenuhi permintaan saudara agar kami mundur sebagai kuasa hukum Jessica Kumalo Wongso. Berkali-kali saudara meminta kami untuk mundur jadi kuasa hukum Jessica Kumalo Wongso, tetapi sekalipun memang kami tidak memberikan jawaban apapun atas permintaan saudara tersebut. Sebab jawaban saya kepada saudara tentu pasti tidak. Sebagai advokat yang menjunjung tinggi kode etik advokat, di mana saya sendiri bersama teman-teman adalah yang juga terus serta menyusun kode etik tersebut, tentu tahu permintaan saudara tersebut tidak mungkin saya penuhi. Tetapi kelihatannya karena kami tidak mau mengundurkan diri dari kuasa hukum Jessica Kumalo Wongso, membuat saudara menjadi marah dan akhirnya sering berkata-kata tidak baik tentang saya melalui televisi. Bahkan cenderung berbuat fitnah dan menghina kami dengan menyebut nama saya menjadi otong, dan terkesan saya membela Jessica Kumalo Wongso karena uang dan sebagainya. Terus terang, seandainya pun saya membela Jessica Kumalo Wongso dengan mendapatkan fee, itu adalah sah-sah saja, karena profesi kami adalah advokat yang berhak mendapatkan fee, dan kami membayar pajak ikut program tax amnesty. Tetapi kebetulan dalam kasus ini kami bekerja secara pro bono, yaitu tanpa dibayar Rp1 pun, karena bekerja tidak semata-mata dipersembahkan demi uang, tetapi juga demi kemanusiaan. Sebenarnya kami tidak seharusnya menyatakan ini secara terbuka, karena ini sebenarnya tidak baik yang saya katakan ini. Karena kami tahu kalau tangan kanan memberi, maka sebaiknya tangan kiri tidak perlu tahu. Tapi hal ini terpaksa kami sampaikan secara terbuka karena begitu banyak tuduhan-tuduhan keji yang dilontarkan kepada kami oleh banyak orang, terutama pada waktu sidang pertama dimulai. Kami banyak mendapat kecaman, dibully terus-menerus, di mana kami dituduh membela seorang pembunuh karena uang. Tetapi setelah sidang ke-19, kami bersyukur semua orang yang tadinya menghujat kami sekarang berbalik mendukung kami. Hal ini dapat dibaca dalam email-email yang turut kami lampirkan dalam duplik ini. Oleh karena itu kepada saudara saya Dermawan Salihin, kami sampaikan, meskipun Anda telah berlaku tidak baik, bahkan cenderung menghina saya melalui tayangan TV, kami tetap tidak pernah menanggapi sekalipun, karena kami punya prinsip hidup, yaitu saya tidak menjadi tinggi karena dipuji, dan tidak menjadi rendah karena dihina. Saya tinggi karena perbuatan saya, dan saya rendah karena perbuatan saya juga. Jadi saya doakan agar saudara Dermawan Salihin diberikan kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam menghadapi cobaan ini. Dan saya mohon maaf kepada saudara Dermawan karena tidak dapat memenuhi permintaan saudara agar kami mundur sebagai kuasa hukum Jessica Kumalo Wongso. Berkali-kali saudara meminta kami untuk mundur jadi kuasa hukum Jessica Kumalo Wongso, tetapi sekalipun memang kami tidak memberikan jawaban apapun atas permintaan saudara tersebut. Sebab jawaban saya kepada saudara tentu pasti tidak. Sebagai advokat yang menjunjung tinggi kode etik advokat, di mana saya sendiri bersama teman-teman adalah yang juga terus serta menyusun kode etik tersebut, tentu tahu permintaan saudara tersebut tidak mungkin saya penuhi. Tetapi kelihatannya karena kami tidak mau mengundurkan diri dari kuasa hukum Jessica Kumalo Wongso, membuat saudara menjadi marah dan akhirnya sering berkata-kata tidak baik tentang saya melalui televisi. Bahkan cenderung berbuat fitnah dan menghina kami dengan menyebut nama saya menjadi otong, dan terkesan saya membela Jessica Kumalo Wongso karena uang dan sebagainya. Terus terang, seandainya pun saya membela Jessica Kumalo Wongso dengan mendapatkan fee, itu adalah sah-sah saja, karena profesi kami adalah advokat yang berhak mendapatkan fee, dan kami membayar pajak ikut program tax amnesty. Tetapi kebetulan dalam kasus ini kami bekerja secara pro bono, yaitu tanpa dibayar Rp1 pun, karena bekerja tidak semata-mata dipersembahkan demi uang,
tetapi juga demi kemanusiaan. Sebenarnya kami tidak seharusnya menyatakan ini secara terbuka, karena ini sebenarnya tidak baik yang saya katakan ini. Karena kami tahu kalau tangan kanan memberi, maka sebaiknya tangan kiri tidak perlu tahu. Tapi hal ini terpaksa kami sampaikan secara terbuka, karena begitu banyak tuduhan-tuduhan keji yang dilontarkan kepada kami oleh banyak orang, terutama pada waktu sidang pertama dimulai. Kami banyak mendapat kecaman, dibully terus-menerus, di mana kami dituduh membela seorang pembunuh karena uang. Tetapi setelah sidang ke-19, kami bersyukur semua orang yang tadinya menghujat kami sekarang berbalik mendukung kami. Hal ini dapat dibaca dalam email-email yang turut kami lampirkan dalam duplik ini. Oleh karena itu, kepada saudara saya Darmawan Salihin, kami sampaikan, meskipun Anda telah berlaku tidak baik, bahkan cenderung menghina saya melalui tangan TV, kami tetap tidak pernah menanggapi sekalipun, karena kami punya prinsip hidup, yaitu saya tidak menjadi tinggi karena dipuji, dan tidak menjadi rendah karena dihina. Saya tinggi karena perbuatan saya, dan saya rendah karena perbuatan saya juga. Jadi saya doakan agar saudara Darmawan Salihin diberikan kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam menghadapi cobaan ini. Berita hari ini, kok dia minta maaf? Pengacara Jessica Wongso shock. Ayah Mirna mendadak minta maaf hingga ngaku malu. Otto Hasibuan, pengacara Jessica Wongso, tanggapi permintaan maaf Edi Darmawan, ayah Mirna Salihin. Video permintaan maaf Edi Darmawan rupanya sudah sampai kepada Otto Hasibuan. Pengacara Jessica Wongso ini mengaku sempat bingung dengan sikap aneh ayah mendiang Mirna Salihin tersebut. Pasalnya, tak ada angin, tak ada hujan, Edi Darmawan mendadak minta maaf kepadanya. Saya juga nggak ngerti, kok dia minta maaf, padahal saya sendiri nggak pernah mikirin soal dia, kata Otto Hasibuan. Otto mengingat ketika Edi Darmawan menyebut dirinya memeras keluarga Jessica Wongso selama kasus kopi sianida. Bahkan Otto teringat ketika Edi, ayah Mirna, menjulukinya dengan panggilan Otto. Saya memeras, waktu sidang nyebut saya si Otto. Saya nggak ada dendam. Tanpa dia minta maaf pun saya sudah maafkan sendiri, katanya. Otto merasa maklum bila memang dengan memfitnahnya bisa membuat Edi terhibur atas kepergian Mirna. Kalau dengan memfitnah saya, dia merasa terhibur, bahagia, terhibur dengan kematian putrinya, nggak apa-apa. Fitnah aja saya terus, kalau itu membuat dia bahagia. Karena saya mengerti anaknya mati, kata Otto Hasibuan. Cuma dia keliru. Dia anggap saya sebagai lawan. Tidak, Pak Edi, saya bukan lawanmu. Saya juga tidak berpikir Pak Edi itu lawan saya, katanya. Ia mengaku hanya menjadi kuasa dari Jessica Wongso dalam kasus kopi sianida. Pak Edi sebagai orang awam saya maklum. Saya sebagai profesional harus lebih maklum dari dia. Itu sebabnya dia kata-katain apapun saya tidak pernah marah. Saya laporin dia, walaupun kalau saya laporkan secara hukum telak, kata Otto. Ia mengatakan tak mau membawa kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin ini menjadi masalah pribadi antara dirinya dengan Edi Darmawan. Saya tidak mau membawa persoalan menjadi persoalan pribadi dengan ayah Mirna, kata Otto Hasibuan. Diberitakan sebelumnya, Edi Darmawan, ayah Mirna Salihin, meminta maaf pada Otto Hasibuan. Pak Otto, maafin saya, meskipun saya lebih tua dari Pak Otto umurnya, kata Edi. Edi bahkan merasa malu pada Otto Hasibuan. Saya jadi malu,
seorang Otto bisa memaafkan saya yang ngomongnya tidak pantas, kata Edi, ayah Mirna. Bagaimana menurut pendapat Anda? Dukung terus channel ini, share, like, komen, dan subscribe ya.